Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranu Sugiarto dan teman saya Melia Mulyadina akan memberikan informasi terkait profil negara Singapura. Pertama yaitu kondisi alam negara Singapura. Singapura dengan nama resmi Republik Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya dengan jarak 137 km atau 85 mil di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara Singapura memiliki luas wilayah kurang lebih 704 km persegi dengan beribu kota negara di kota Singapura. Secara astronomis, negara Singapura terletak di antara 1 derajat 15 menit LU sampai dengan 1 derajat 30 menit LU dan 103 derajat 38 menit BT dan sampai 104 derajat BT. Negara Singapura memiliki batas di perairan Selat Johor di sebelah utara dan barat, serta di perairan Selat Singapura di sebelah timur dan selatan. Negara Singapura memiliki beberapa pulau, diantaranya Pulau Sentosa, Pulau Singapura, Pulau Jurong, Pulau Bukom, Pulau Tekong Besar, Pulau Tekong Kecil, Pulau Ubin, Pulau Semakau, Pulau Sudong, Pulau Kusu, Pulau Senang, dan pulau-pulau lainnya. Pada bulan November sampai dengan bulan Maret, negara Singapura mengalami musim penghujan. Hal ini dikarenakan adanya tiupan angin muson timur laut, serta pada bulan April hingga bulan Oktober, pada negara Singapura mengalami musim kemarau. Hal ini dikarenakan adanya tiupan angin muson barat daya. Secara kondisi fisik, negara Singapura terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama wilayah timur, yang kedua wilayah tengah agak ke utara, yang ketiga wilayah barat daya. Secara umum, wilayah Singapura merupakan wilayah dataran rendah, yang mana di beberapa titik atau tempat terdapat perbukitan dan sungai yang pendek-pendek serta curam, dan sungai-sungai di dataran rendah digunakan masyarakat sebagai sarana transportasi. Negara Singapura sendiri memiliki beberapa kenampakan alam. Yang pertama yaitu perbukitan. Beberapa bukit-bukit yang ada di Singapura, diantaranya Bukit Panjang, Bukit Mandai, Bukit Timah, dan juga Bukit Kalang. Di antara keempat bukit tersebut, Bukit Timah merupakan bukit yang paling tinggi di Singapura, dengan ketinggian 166 meter. Kenampakan alam yang kedua yaitu sungai. Beberapa sungai besar dan terkenal di negara Singapura antara lain Sungai Kranji, Sungai Jurong, Sungai Seletar, dan juga Sungai Seranggon. Sungai-sungai tersebut memiliki banyak fungsi bagi kehidupan masyarakat, baik fungsi lingkungan maupun fungsi pariwisata. Penampakan alam yang ketiga yaitu waduk. Beberapa waduk di Singapura antara lain Waduk Marichi, Waduk Pandan, Waduk PRC, dan juga Waduk Seletar. Waduk-waduk tersebut memiliki fungsi bagi kehidupan masyarakat di negara Singapura. Kenampakan alam yang keempat yaitu pantai. Beberapa batas negara Singapura merupakan selat, diantaranya Selat Malaka di bagian barat, Selat Singapura di bagian selatan, Selat Johor di bagian utara, serta Selat Karimata di bagian timur. Selat-selat tersebut merupakan pembatas antara negara Singapura dengan negara lain. Dan kenampakan alam yang terakhir yaitu hutan. Negara Singapura pada mulanya merupakan wilayah dengan hutan yang sangat luas. Namun dengan perkembangan zaman, negara Singapura tumbuh menjadi negara dengan kepadatan penduduk yang terbesar. Negara Singapura juga menjadi negara industri paling maju di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya kita akan membahas terkait arti bendera dan lambang negara Singapura. Bendera negara Singapura adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat dari bendera Singapura terdapat 2 warna yaitu merah dan putih. Dan terdapat simbol
bulan sabit, serta 5 bintang. Warna merah pada bendera Singapura melambangkan persaudaraan dan kesamaan segala manusia. Warna putih pada bendera Singapura melambangkan kesucian dan kebaikan. Simbol bulan sabit melambangkan sebuah negara yang sedang maju, dan 5 bintang melambangkan 5 prinsip yang dipegang teguh oleh Singapura, yaitu demokrasi, keamanan, kemajuan, keadilan, dan kesesamaan. Selanjutnya untuk lambang negara Singapura adalah sebagai berikut. Lambang negara Singapura terdiri atas perisai berwarna merah dan di dalamnya terdapat simbol bulan sabit serta 5 bintang yang berwarna putih. Warna merah pada perisai melambangkan persaudaraan dan kesamaan segala manusia. Warna putih melambangkan kesucian dan kebaikan. Bulan sabit melambangkan sebuah negara yang sedang maju. 5 bintang melambangkan 5 prinsip yang dipegang teguh oleh Singapura, yaitu prinsip demokrasi, keamanan, keadilan, kemajuan, dan kesesamaan. Selanjutnya di sebelah kiri perisai terdapat seekor singa yang sedang berdiri yang melambangkan negara Singapura, dan di sebelah kanan terdapat seekor harimau yang sedang berdiri. Harimau tersebut melambangkan semenanjung tanah Melayu atau Malaysia yang memiliki kaitan sejarah dengan negara Singapura. Dan di bawah perisai serta singa dan harimau tersebut terdapat kata "Majulah Singapura". Kata tersebut merupakan moto dari negara Republik Singapura. Selanjutnya mengenai kondisi sosial negara Singapura. Negara Singapura merupakan salah satu negara republik yang mana presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Pada tahun ini, Presiden Negara Republik Singapura adalah Halimah Yacob dan Perdana Menteri Negara Singapura adalah Lee Hsien Loong. Negara Singapura memiliki jumlah penduduk kurang lebih 5.703.600 jiwa dalam perkiraan tahun 2019 dan memiliki kepadatan penduduk sebesar 7.894,26 per kilometer persegi dalam perkiraan bulan Juli 2019. Negara Singapura merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat di kawasan Asia Tenggara, yang mana penduduk Singapura terdiri dari etnis Tionghoa dengan persentase 77,3%, etnis Melayu dengan persentase 14,1%, etnis India dengan persentase 7,3%, dan etnis lainnya dengan persentase 1,3%. Tata kehidupan masyarakat Singapura merupakan perpaduan antara budaya Barat dengan budaya Timur. Masyarakat negara Singapura mayoritas beragama Buddha dengan persentase 31,1%, tidak beragama dengan persentase 20%, agama Kristen dengan persentase 18,9%, agama Islam dengan persentase 15,6%. Selanjutnya agama Tao dan agama rakyat dengan persentase 8,8%, agama Hindu dengan persentase 5%, dan agama lainnya dengan persentase 0,6%. Selanjutnya, bahasa yang digunakan di negara Singapura yaitu bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Tamil, dan juga bahasa Mandarin. Kondisi ekonomi. Negara Singapura memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 0,935 pada 2019. Angka IPM ini dikatakan sebagai IPM dengan sangat tinggi. Negara Singapura memiliki Gross Domestic Product atau GDP atau Produk Domestik Bruto atau PDB sebesar 340 miliar US dollar pada 2020.
Pendapatan per kapita Singapura adalah 97,057 US dollar per tahun. Warga negara Singapura bergerak pada sektor ekonomi di sektor jasa pelayanan 70,6%, sektor industri pabrik 17%, dan sektor perbankan 12,4%. Karena SDA yang terbatas, Singapura mengembangkan sektor industri yaitu industri elektronik, perbankan, bahan kimia, pariwisata, dan perdagangan. Pembangunan di Singapura dilakukan dengan pesat, sehingga menjadi sebuah negara yang sukses dari segi ekonomi. Dengan pendapatan per kapita yang setara dengan negara-negara Eropa Barat, bahkan mata uangnya termasuk dalam jajaran 5 mata uang terkuat dunia, atau pound sterling atau US dollar, yen, euro, dan dolar Singapura. Kondisi ekonomi yang sangat maju menjadikan negara ini mampu memberikan standar upah buruh tertinggi di Asia Tenggara. Hubungan Indonesia dengan Singapura adalah hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura. Hubungan ini ditandai dengan kerjasama ekonomi yang kuat dalam beberapa tahun terakhir. Kerjasama antara Indonesia dan Singapura juga meliputi beberapa bidang, termasuk kesehatan, pertahanan, dan lingkungan hidup. Hubungan antara Indonesia dan Singapura kebanyakan didorong karena kedekatan geografis. Singapura merupakan salah satu negara tetangga Indonesia. Mitra kerja negara Singapura dengan negara lain terdiri dari mitra impor dan mitra ekspor. Mitra impor dengan negara Singapura dari negara Cina 13,4%, Malaysia 11,5%, Amerika Serikat 11,3%, Taiwan 8,5%, Jepang 6%, Indonesia 4,1%, dan negara lainnya sebesar 45,2%. Mitra ekspor negara Singapura ke negara Cina 15%, Hong Kong 13%, Malaysia 9%, Amerika Serikat 8%, Indonesia 7%, India 5%, dan negara lainnya sebesar 43%. Fakta unik 1. Singapura adalah pejalan kaki tercepat di dunia. Berdasarkan penelitian, warga negara Singapura ini mampu menempuh jarak 18 meter dalam 10,5 detik saja. 2. Pernah menjadi bagian dari Indonesia dan Malaysia. Dahulu, nama Singapura saat bergabung dengan Indonesia adalah Tamasek. Wilayah ini pernah tercatat sebagai kekuasaan Majapahit dengan Aditya Warman sebagai panglima militernya waktu itu. Singapura juga pernah menjadi salah satu negara bagian Malaysia dalam waktu 2 tahun, yakni 1963 sampai 1965. Singapura resmi menjadi negara sendiri dengan hari kemerdekaan pada 9 Agustus 1965. 3. Alasan Singapura menjadi negara termahal di Asia Tenggara. Salah satu fakta menarik Singapura, banyak komoditasnya yang diimpor dari negara tetangga seperti Indonesia maupun Malaysia. Meskipun begitu, pemerintah memberikan subsidi untuk rakyatnya, seperti apartemen, pendidikan, hingga kesehatan. Dengan adanya subsidi ini, justru membuat harga propertinya di sana lebih tinggi. 4. Pelajar internasional terbanyak di Asia Tenggara. Sistem pendidikan Singapura dikatakan paling maju di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan fakultas dan infrastrukturnya yang dimiliki sungguh mutakhir. Bahkan, beberapa universitas di Singapura bekerja sama dengan universitas-universitas di luar negeri supaya siswanya bisa kuliah dulu di Singapura namun bisa lulus di negara lain. Setidaknya, ada ratusan ribu pelajar internasional yang sedang belajar di sana. 5. Satu-satunya negara di Asia Tenggara dengan kasus korupsi terendah. Negara Singapura ternyata menjadi satu-satunya negara yang paling tidak korupsi
Berdasarkan survei dari Transparency International 2020 silam, hampir tak ada kasus korupsi di Singapura. Terlihat dengan penurunan laporan maupun pengaduan korupsi disertai dengan tingkat kasus korupsi yang rendah di sektor publik beberapa tahun belakangan ini. Bahkan, di tengah pandemi COVID-19, pengawasan akan kasus korupsi tetap berjalan dengan ketat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyajian informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.